Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Chandra Dewi dari kelas S1 IF 1202 dengan NIM 103112400 Di sini saya akan menjelaskan tentang sub ClO3 yaitu bab keturunan. Soal nomor 1, berdasarkan grafik fx yang berwarna biru ini, apakah fungsi fx kontinu dan terdiferensial di titik berikut? Di sini diberikan x sama dengan minus 1, x sama dengan 0, x sama dengan 1,5, x sama dengan 2. Lalu kita lihat di x sama dengan minus 1 yang di sini, apakah fungsi fx kontinu dan terdiferensial di x sama dengan minus 1? Jawabannya adalah tidak kontinu, karena dilihat pada grafik x sama dengan minus 1 ini terjadi perubahan mendadak pada nilai fungsi dan grafik tidak mencapai x sama dengan minus 1. Jadi kalau misalnya ini naik kan tidak mencapai x sama dengan minus 1. Dan ini grafik x sama dengan minus 1 ini tidak kontinu. Lalu apakah x sama dengan minus 1 terdiferensial? Jawabannya adalah tidak diferensial, karena pada aturan diferensiabilitas, jika grafik fx di titik tertentu memiliki puncak tajam atau perubahan mendadak pada kemiringan, maka fungsi tersebut tidak terdiferensial. Jadi di x sama dengan minus 1 ini dia tidak kontinu dan tidak terdiferensial. Lalu x sama dengan 0, x sama dengan 0 itu dilihat pada grafik ini dia kontinu ya, karena grafik mencapai di titik x sama dengan 0. Pada grafik tidak terdiferensial karena terjadi perubahan sudut tajam nih. Dia kontinu di x sama dengan 0 karena mencapai titik x sama dengan 0, tapi dia tidak terdiferensial karena terjadi adanya sudut tajam ini. Kalau tadi kan menurut aturan diferensiabilitas itu, jika ada perubahan mendadak atau puncak tajam maka dia tidak terdiferensial. Lalu di titik x sama dengan 1,5, apakah kontinu dan terdiferensial? Jawabannya adalah iya, kontinu. Karena pada grafik ini grafik terlihat halus dan tidak ada grafik yang terputus nih. Dia halus ya, landai langsung ke atas gitu. Dan tidak ada perubahan yang mendadak seperti di x sama dengan minus 1 maupun di x sama dengan 0. Jadi jawabannya dia adalah kontinu di x sama dengan 1,5. Lalu apakah x sama dengan 1,5 ini terdiferensial? Jawabannya adalah iya. Dia terdiferensial karena tidak ada grafik yang terputus dan tidak ada perubahan mendadak pada x sama dengan 1,5. Lalu di x sama dengan 2, di x sama dengan 2, apakah kontinu dan terdiferensial? Jawabannya adalah tidak kontinu karena terdapat perubahan nilai yang mendadak di x sama dengan 2. Dia dari atas sini terus mendadak ada perubahan ke bawah, dia kayak loncat ke bawah terus langsung landai ke bawah. Dia itu tidak kontinu, berarti dia tidak kontinu di x sama dengan 2. Lalu apakah dia terdiferensial? Jawabannya adalah tidak terdiferensial karena menurut aturan diferensiabilitas yang tadi itu, jika terjadi perubahan nilai yang mendadak maka dia tidak terdiferensial. Oleh sebab itu fungsi fx tidak terdiferensial di titik x sama dengan 2. Oke, selanjutnya adalah nomor 2. Diberikan kurva fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x tambah 2. Tentukanlah
A. Turunan fungsi fx. B. Kemiringan garis singgung di titik x sama dengan 0. C. Persamaan garis singgung di titik 1,0. Yang D. Persamaan garis normal di titik 1,0. Kita bisa menghitung fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x tambah 1, yaitu langkah pertama kita tentukan dulu turunan fungsi fx nya ini. Jadi turunan fungsi fx sama dengan ini, kalau turunan berarti f aksen x. Turunannya adalah 3 diturunkan ke sini, jadi 3x terus 3 dikurangi 1, 2. Jadi 3x kuadrat dikurangi 3. Ini kenapa kita ambil 3? Karena dia itu tidak ada pangkatnya lagi. Jadi kita ambil turunan dari 3x adalah 3. Kalau ini 2, ini dia tidak bisa diturunkan lagi karena nilainya sudah tinggal 2 saja dan tidak ada variabel di belakangnya. Makanya dia bernilai 0 kalau udah seperti ini. Ini udah ketemu ya turunan fungsi fx nya. Lalu yang B itu kemiringan garis singgung. Kemiringan garis singgung di titik 1,0. Kalau mencari garis singgung ini tuh kita harus menentukan si kemiringannya atau gradiennya itu dengan cara substitusi. Nih dia pertama mencari kemiringan garisnya itu y aksen sama dengan tadi kan 3x kuadrat dikurangi 3. Lalu substitusi si x ini kan x0, y0. Ini tinggal substitusi si x nya kurangi 3 sama dengan 3 kurangi 3 sama dengan 0. Berarti kita dapat m nya sama dengan 0. Lalu kita mencari persamaan garis singgung di titik 1,0. Ini berarti yang C ya. Ini kita udah ketemu kemiringan garis singgungnya yaitu M. Ini sekarang kemiringan garis singgung di titik 1,0. Ini rumusnya adalah y dikurang y0 sama dengan m x kurang x0. Ini adalah x0, ini adalah y0. Y dikurang y0 nya masukin, m nya tadi 0 kali x dikurangi 1. Ini y kurang 0. Ini 0 kali x 0 ya, 0 kali min 1 adalah 0, jadi jawabannya 0. Dan y sama dengan 0. Ini persamaan garis singgungnya adalah ketemu, yaitu y sama dengan 0. Lalu yang D persamaan garis singgung. Maaf tadi ada salah tulis, ini yang C persamaan ya. Ini C ini persamaan. Persamaan garis singgung di titik 1,0. Nah, yang D persamaan garis normal di titik 1,0. Ini tetap ya x, y0. X0 y0. Nah, kalau persamaan garis normal ini rumusnya y dikurang y0 sama dengan 1/m kali x kurang x0. Y dikurangi 0. Ini kurang minus. Nah, ini rumusnya adalah ini
Kalau persamaan garis singgung, rumusnya adalah yang ini. Ini minus 1, tadi kan M-nya 0. Nah, X dikurang X 0-nya kan 1. Berarti Y dikurang 0 sama dengan dia tidak terdefinisi. Karena dia penyebutnya ini adalah 0, makanya dia tidak terdefinisi dan Y sama dengan tidak terdefinisi. Lalu kita ke nomor 3. Suatu benda bergerak mengikuti lintasan fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurang 1/2 x kuadrat dikurang 2x tambah 1. Jawablah beberapa kondisi berikut. Yang A, diberikan kapan benda tersebut bergerak naik. Lalu yang B, kapan benda tersebut bergerak turun. Lalu yang C, kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas. Yang D, kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke bawah. Yang E, kapan titik maksimum dan titik minimum yang dilalui oleh benda tersebut. Lalu yang F, tentukan pada titik mana benda tersebut berbelok. Ini kita ke sini. Nomor 3 ya. Benda bergerak mengikuti lintasan di fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurangi 1/2 x kuadrat dikurangi 2x tambah 1. Nah, ini kita mencari turunan si fx nya ini dulu ya. Turunan fx yaitu f aksen x sama dengan ini 3 turun di sini, berarti kan 3/3 sama dengan kan 3 bagi 3 1, berarti dia x aja. Terus 3 dikurangi 1 2 dikurang ini 2 sama kayak tadi. 2 turun ke sini. Jadi kan 2 kali 1 2, 2/2 sama aja 1. Berarti kalau 1 tuh nggak usah ditulis. Berarti sama aja tinggal x. Nah, ini 2. Ini dia nggak punya variabel ya, tidak punya variabel, makanya dia bernilai 0. Lalu ini yang A, kapan benda bergerak naik. Kapan benda tersebut bergerak naik. Kita bisa mencari dengan seperti ini nih. Ini kan tadi udah ketemu kan turunan si fx ini. Nah, ini dipecah lagi menjadi x tambah 1 x minus 2. Ini x sama dengan minus 1, ini sama dengan x 2. Lalu kita mencari si uji titik ini nih, garisnya apakah dia bergerak naik atau bergerak turun. Ini minus 1, ini 2. Nah, kita uji titik di sini. Ini ke kiri, ini di tengah ada 0 ya, ada 0, ada 1, terus ke sini ada 3. Nah, kita uji titik dengan menggunakan minus 2. Ini kalau uji titik ke sini, minus 2 kuadrat berarti 4. 4 dikurangi minus 2 berarti kan ditambah, minus 2 ketemu min kan plus, berarti 4 tambah 2 6 kurangi 2 4. 6 kurangi 2 4. Bentar, mati. 6 dikurangi 2 kan 4, berarti di sini positif ya. Ini positif, terus di sini 0 kuadrat sama dengan 0 dikurang 0 kurang minus 2 berarti minus 2, berarti di sini negatif. Nah, di sini 3 kuadrat 9 kurangi 3 6 kurangi 2 4, berarti di sini positif. Nah, kapan benda tersebut naik? Kalau benda itu naik berarti dia positif. Tapi kalau misalnya benda itu bergerak turun seperti yang B, maka dia diambilnya yang negatif.
Ini yang benda bergerak naik dan ini yang bergerak turun. Kapan benda tersebut bergerak naik? Fx bergerak naik pada saat di titik, ini kan ke sini min hingga, koma minus 1 gabungan 2, hingga. Lalu yang B, kapan benda tersebut bergerak turun? Fx bergerak turun pada saat di titik minus 1,2. Dia hanya di sini, tidak ada gabungannya lagi. Lalu soal soal yang C, kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas? Kalau cekung ke atas itu kita harus mencari turunan dari F yang kedua. Tadi kan F yang kedua kan udah ketemu nih. F aksen X sama dengan X kuadrat minus X kurang 2. Kalau yang C ini, kapan lintasan tersebut cekung ke atas? Kita turunkan lagi si F yang kedua ini, berarti F aksennya 2, ini X sama dengan ini 2 kuadrat jadi ke depan, berarti 2X, 2 kurangi 1 kan 1, ini tidak usah ditulis, jadi tinggal 2X saja. Ini kan tadi di depan X ini kan ada bernilai 1 kan, nah berarti dia dikurangi 1. Lalu kapan cekung ke atas? Ini mencarinya seperti ini, 2X dikurangi 1 lebih dari 0, ini karena cekung ke atas ya, jadi dia harus lebih dari 0. Ini pindah 2, 1, X lebih dari setengah, berarti dia terjadi lintasan cekung ke atas ketika X lebih dari setengah. Lalu yang D, kapan lintasan tersebut cekung ke bawah? Ini tadi kan udah ketemu ya, berarti langsung aja 2X minus 1 kalau cekung ke bawah kurang dari 0, 2X kurang dari 1, X sama X kurang dari setengah. Lintasan cekung ke bawah ketika X kurang dari setengah. Kita move baliknya. Soal yang E, tentukan titik maksimum dan titik minimum yang dilalui oleh benda tersebut. Ini yang E ya, tentukan titik max dan minimum. Tadi kan ada X sama dengan minus 1, nih X sama dengan minus 1, X sama dengan 2. Nah kita ambil gitu di titik itu ya, berarti X sama dengan ini pada X sama dengan minus 1. Ini caranya adalah F aksen yang kedua tadi kita langsung masukkan saja, sebentar, langsung substitusi saja. Berarti tadi 2 minus 1 dikurangi 1 sama dengan minus 2 dikurangi 1 sama dengan minus 3. Karena F aksennya yang kedua minus 1 kurang dari 0, maka X sama dengan minus 1 adalah titik maksimum. Karena F aksen yang kedua minus 1 kurang dari 0,
Ini kan dia minus 1 kan, berarti kan dia kurang dari 0. Maka X sama dengan minus 1 adalah titik maksimum. Lalu yang pada X sama dengan 2, ini substitusi aja sama kayak tadi. Bentar, salah tulis, maaf. Ini sama dengan 2 minus 1, 4 kurangi 1, 3. Karena f aksen yang kedua adalah 2 lebih dari 0, maka X sama dengan 2 adalah titik minimum. Nah, untuk menemukan nilai fungsi pada titik maksimum atau minimum, kita substitusi nilai X ke dalam fungsi fx. Untuk fx yang pertama ya, ini kita substitusi ke fx yang pertama. Untuk X sama dengan minus 1/3. Ini tadi substitusi ke maaf, typo lagi, maaf, salah lagi. Ini X sama dengan ini ya, tadi minus 1. Nah, ini udah benar. Terus kita substitusi ke yang turunan yang pertama itu, yang 1/3 X pangkat 3 dikurang setengah X kuadrat dikurang 2X tambah 1. F minus 1 sama dengan 1/3 minus 1 dikurangi setengah minus 1 kuadrat dikurangi 2 minus 1 tambah 1. Minus 1/3 dikurangi setengah tambah 2 tambah 1 sama dengan minus 5/6 tambah 2 tambah 1 sama dengan 13/6. Untuk X sama dengan 2 kita substitusikan juga di fx nya nih, 2/3 2 pangkat 3 dikurangi setengah 2 ini tambah 2 kali 2 tambah 1. Ini kan 2 kali 2 4 kali 2 8 8/3 dikurangi 2 kali 2 4 bagi 2 kan 2 tambah 2 kali 2 4 tambah 1 sama dengan 17/3. Jadi titik maksimum adalah di minus 1,13/6 dan titik minimum adalah 2,17/3. Lalu yang F yang terakhir, tentukan pada titik mana benda tersebut berbelok. Tentukan sebentar. Tentukan pada titik mana benda tersebut berbelok. Tentukan pada titik mana benda tersebut berbelok. Nah, ini itu harus mencari titik, harus mencari titik infleksi. Nah, caranya ini F turunan yang pertama tadi kan ini
Ini turunan yang kedua, X minus 1. Nah, kita samakan turunan nih. Jadi si F yang kedua sama dengan ini disamakan turunan yang kedua dengan 0 dengan sama dengan 0. 2x minus 1 sama dengan 0, berarti 2x pindah ruas, ini setengah. Nah, ini lalu yang kedua, periksa tanda f aksen kuadrat x pada kedua sisi. Kedua sisi x sama dengan tadi setengah kan, tadi x kurang dari setengah, ini x sama dengan 0. Terus yang ini f yang turunan yang kedua 0 sama dengan 2, ini disubstitusi lagi ya, minus 1. Nah, ini kan negatif ya, terus kita yang x lebih dari setengah, tadi kan x sama dengan 1, f yang aksen yang turunan kedua sama dengan 2 kali 1 dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, ini positif karena f aksen kuadrat x berubah dari negatif menjadi positif saat melewati x sama dengan setengah, maka titik infleksinya terjadi di x sama dengan setengah. Lalu kita mencari nilai fungsi di nilai fungsi pada x sama dengan setengah. Nah, ini kita substitusi ya ke turunan yang pertama, ke fungsi fx nya ini f setengah, ini 1/3 kali setengah pangkat 3 dikurangi setengah kali setengah kuadrat dikurangi 2 setengah plus 1. Ini kan 1/3 kali 1/8 dikurangi setengah kali setengah kali 1/4 dikurangi 1. Ini kan 2 kali 1 2 2/2 1 tambah 1. Ini 1/24 dikurangi 1/8 dikurang 1 tambah 1 kurangi 3, ini disamakan penyebutnya, ini sama aja, 2/24 sama dengan minus 1/12. Jadi titik infleksi berada di setengah koma minus 1/12, dan ini benda tersebut berbelok di titik setengah minus setengah. Udah. Setengah minus 1/12 yang ini. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.